Halo, aku Najmi. Aku adalah Di akun channel ada di sini. Follow, di subscribe juga. Di sini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanyain di NGL atau di SG Instagram kita berdua. Tanpa basa-basi langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Sekarang pertanyaan pertama. What have you been studying there? Well, actually ini sebenarnya berbeda ya. Kayak pokoknya gini, kita harus setahun dulu belajar hal ini, yaitu belajar bahasanya lebih dalam. Jadi kalau kita di sini udah sampai belajar bahasa Jerman sampai C1. Terus sisanya yang lain itu tergantung kelas kalian nanti pilihnya gimana. Itu nanti kita jelasin lagi. Ya, pokoknya di sini kita belajarnya bahasa Jerman dan 4 mata pelajaran lain. Kalau orang bilang student collect, nah itu yang sedang kita lakukan sekarang. Ya, sudah kita lakukan kemarin. Sudah kita lalui, sudah kita lewati, sudah kita lulus. Gimana ya? Okay, next. Is it hard to live in Germany? That's a very good question. Sebenarnya itu relevan ya kalau hard sama nggak hard ya. Kayak 3 bulan pertama pasti susah ya. 6 bulan pertama itu susah banget. Apalagi kalau kalian sampai di sini tuh pas winter. Itu bener-bener pressure-nya tinggi banget. Tapi setelah 6 bulan it's getting better. Malah menurutku lebih enak tinggal di sini dibanding di Indonesia. Kayak apa ya, kalau di sini semua terjangkau. Lu mau makan ada, lu nggak usah beli. Misalnya di sini nggak bisa cepat saji, kayak nggak ada GoFood, nggak ada apa. Tapi kita di sini semua bahan makanan ada, bisa beli langsung. Awal-awal emang susah pasti, itu perkara gara-gara bahasa kita kurang. Bener-bener. Bunyi. Mati dulu bunyinya. Abis itu apa tadi? Pokoknya susah nggak susahnya tergantung lah. Kayak ada masanya kita susah, ada masa kita nggak susah. Bener banget. Kayaknya tapi semua kayak orang banyak masa senangnya sih, banyak masa suka-suka. Kayaknya tuh biasanya kalau udah mulai nggak suka itu bagian deket-deket ujian. Itu deket visa, deket ujian, lihat ATM. Ya, itu baru susah. Itu kayak semua orang rantau sama susahnya ya. Next. Ini dulu kan ya. Oke. How are the people there? Gimana orang-orangnya di sana? Orang-orang di sini disiplin. Bener. Tapi nggak jahat juga sih. Maksudnya nggak semua orang kayak tegas yang nyebelin gitu. Kalau lu baik, lu memudahkan jalan mereka, pasti dia juga seneng gitu. Kayak visa juga, kalau misalnya dia kita nurutin apa kata dia, kumpulin ini bisa selesai. Kayak nggak apa ya, kalau kata orang jutek, cuek, disiplin. Iya sih, emang orangnya gitu. Lebih kayak ini loh, orangnya apa? Nggak pernah ngegosip. Iya. Dan orangnya tuh bener-bener yang gue suka ya, kayak straightforward, sama mereka tuh sistematis. Pokoknya ini pertama kali gue bener-bener di sini tuh kayak apapun tuh mereka sistematis. Misalnya kalau kalian mau catat pelajaran itu, mereka jelasinnya dengan cara sistematis. Jadi kita gampang banget ngerti sesuatu. Karena mereka tuh kayak bener A, B, C gitu dulu. Emang kelihatannya ribet, tapi kalau kalian udah ngerti sistemnya mereka kerja, it's like very jelas gitu loh semuanya, nggak ada yang abu-abu. Oke, to the next question. Ini question yang lumayan banyak orang tanya ya. Kalau makan minum pusing sama hal haram, halal haram nggak kak? Tergantung kota. Kalau di Nordhausen dia cuma ada satu toko, yang toko Arab. Tapi kalau misalnya di kota-kota gede kayak Hamburg segala hal itu, pasti banyak toko Arab yang setidaknya itu lebih gampang buat nyari halal haram gitu. Kayak kalau sayur-sayuran kalian beli aja di toko biasa, supermarket biasa. Tapi kalau daging-daging semua tuh kalian beli di toko Arab, dan itu semua lebih murah dan halal udah pastinya, karena dia toko Arab. Orang yang jual biasanya mamang Turki sama mamang Arab. Mamang gitu. Tapi yang benar, dan mereka biasanya ya itu lebih murah jualnya. Jadi terus sebenarnya kalau misalkan pakai kerudung, wah diskonnya banyak. Kayak Hi Schwester, halo sister kata mereka. Kita kemarin pernah makan Turki, beneran dikasih diskon karena gue pakai kerudung. Karena kita dari Indonesia, iya. Iya, itu benefitnya kalau kalian orang Indonesia, kayak mereka itu berasa kita tuh kayak tetangga, padahal nggak tetangga, tapi orang Turki demen sama orang Indo. Next,
Apa perasaan, ada nggak sih perasaan ketinggalan nggak Kak kalau lihat teman-teman yang kuliah di Indo? Jadi mungkin ini sebenarnya jawabannya kayaknya per orang beda-beda deh. Kamu? Kalau buat aku sendiri sih sebenarnya aku nggak terlalu ketinggalan ya, kayak apa namanya, emang kita jalannya emang kalau mau kuliah di Jerman itu emang 1 tahun harus student collect atau 1 tahun harus sekolah bahasa dulu. Kayak nggak mungkin lah kita semua udah bisa bahasanya kan, pasti kayak 1 tahun kita belajar bahasa, next kita harus student collect, abis itu baru masuk kuliah. Jadi menurut aku sih nggak merasa ketinggalan ya, kayak yang lainnya udah kuliah atau gimana, kayak emang jalannya aja kayak gitu. Kayaknya nyampe mana? Jadi udah per orang tuh beda-beda. Kayak ada aja orang yang ngerasa diri dia ketinggalan karena temennya mungkin di Indo udah kuliah semester 3 atau udah magang dan segala hal lain. Tapi kalau aku kayak ya udah, kalau misalnya udah pada kuliah ya beda-beda aja gitu. Kayak di sini tuh orang kuliah sampai umur 30 juga masih ada kok. Jadi kalian gak usah minder gitu. Kayak kita nih udah termasuk muda gitu. Mereka sampai kaget, "Hah, kalian umur 20 di sini?" gitu. Mereka pasti kayak malah kayak ada apa ya, umur yang kayak di STK dia umurnya udah nyampe 23, 25 gitu. Jadi tenang aja sih, di sini umur gak ada yang terlalu ngeliatin gitu. Yang penting kan belajar mah usia apapun masih tetap harus belajar. Itu quotes of the day kali ya. Oh iya benar. Oke, sorry. Najmi. Next. Oke, ini good question banget ya buat kalian yang nanya. Thank you so much. Suka khawatir soal finansial nggak? Oke. Kayaknya sekarang ya. Nggak, sebenarnya ya kalau jujur aja kita tuh sebelum kesini kita tuh harus yang namanya blok konto, dimana kamu itu harus kayak punya uang sekitar 11.000 euro. 11.600 ya? Ya kurang lebih segitu lah. Jadi sebulan tuh dibagi-bagi sekitar 950-an lah kalian dapat sebulan. Ya, sebulan kan dapat 950 sekitar berapa tuh? 15 jutaan loh. Ya, dan itu udah more than enough. Kayak apa namanya, biasanya kita sampai bisa saving misalnya 100 euro atau 200 euro per bulan. Jadi kayak 750 euro aja udah. Aku bisa sampai 500 saving. Jadi kayak itu sebenarnya as long as kalian punya blok konto ini sebenarnya nggak ada masalah finansial sama sekali. Tergantung kalian boros apa enggak. Kalian beli jajanan sushi terus apa enggak, di tempat boba terus apa enggak gitu. Tergantung. Kayak tapi kalau sekarang ada masalah di mana kita bisa kerja kok di sini, dan uang kerja itu mencukupi untuk kehidupan kita hampir 2 bulan. And next, ada niatan untuk tinggal di Jerman nggak? Atau cuma buat belajar doang? Nggak tahu sih, kalau tua di sini nggak tahu. Tapi kayak kerja di sini. Kayaknya kita gajinya lebih gede dibanding di Indo. Itu kayak selesaiin kuliah dulu pastinya. Abis itu untuk kedepannya kayaknya masih abu-abu, belum tahu mau kemana. Tapi kayak kalau aku beberapa persen lebih ke Jerman, tinggal di Jerman. Soalnya kayak ya semua terjangkau aja gitu. Kak, hal yang paling dikangenin soal Indonesia itu apa? Masih pada ya, makanan, keluarga, family ya. Lagi sebenarnya ambience-nya sih gimana, apa namanya, Indonesia tuh punya ininya sendiri, apa namanya, kayak ciri khasnya sendiri, dan itu yang nggak ada di sini. Oh, ini kangen azan, di sini nggak ada azan. Terus kangen acara-acara kayak lebaran, acara kayak kurban gitu-gitu, karena di sini nggak ada gitu. Tapi di sini banyak banget perayaan-perayaan yang wah megah banget di sini gitu. Festival aja banyaknya sih, tapi kayak nggak ada yang kayak acara bukan sih tradisi kayak ya tradisi itu nggak ada. Jadi cuma kayak festival doang. But it's fun though. Ini juga ini ya. Things that the most culture shock for you in Germany. Adila dulu satu. Oke. Jujur kayak nggak terlalu culture shock sih, tapi yang lumayan buat kaget itu di sini tuh orang lumayan ngomongnya blak-blakan ya. Kayak aku udah tahu itu bakal, tapi bener-bener pas orang ngomongin itu di depan muka aku tuh kayak mereka tuh ngomongnya itu bener-bener apa ya, mengkritik itu beneran mengkritik gitu loh. Saya nggak percaya kamu bisa. Iya, jadi nggak mau pakai kata-kata yang kayak dihalusin gitu, nggak ada namanya kalau sugarcoat di Indo tuh biasanya dihalusin kayak
sebenarnya kamu tuh udah bagus, Iya. tapi kurang gini. Iya. Kalau di sini kamu nggak bagus. Iya, tapi itu menurutku itu bagusnya di sini. Jadi bukan yang 100% jelek, tapi itu malahan yang membangun aku selama di sini gitu. And how about you? Ada banyak. Satu terus lagi, bisa ada lagi nggak? Pikir dulu. Yang pertama tuh sampah. Itu sampah itu paling culture shock. Kayak kita harus ngapalin sampah mana masuk ke mana. Kayak di sini sampah ada 4 macam. Dia itu pertama apa sih? Kok gue lupa. Oh, hitam, kuning, coklat, hijau. Hijau apa? Biru. Hitam, kuning, Coklat, biru. coklat, biru. Iya ya. Biru kertas. Hitam segala hal apapun itu bisa masuk kayak pembalut, terus tisu kering, tisu basah segala hal kayak gitu. Aluminium foil, terus apa lagi? Kalau coklat dia bio, jadi yang bisa didaur ulang kayak semacam sisa-sisa makanan gitu-gitulah. Terus habis itu yang kuning itu plastik kayak verpakmun. Verpakmun apa sih Indonesia? Kayak packaging apa aja? Kemasan. Maklum. Next apa lagi? Oke, Udah nggak lagi culture shock-nya? nggak tahu anjir gue. Sebenarnya ada banyak loh. Iya. Gue nulis. Sebenarnya ada banyak apa namanya contohnya kalau Oh ini kasir. Ruhecait. Oh, Ruhecait itu kayak kita pokoknya hari Minggu semua toko tutup. Kita nggak bisa kemana-mana. Itu jeleknya sih itu. Jadi kayak kita hari libur gitu loh. Kita mau jalan-jalan tuh nggak bisa. Cuma bisa hari Sabtu doang. Terus habis itu setiap malam tuh pun setiap hari itu ada namanya hari Ruhecait. Hari yang waktunya tenang, harus tenang gitu. Jadi dari jam berapa sih? 10. Apa jam 9? 10 malam. 10 malam tuh udah nggak boleh berisik. Abis itu kalau kalian pernah nonton video yang dibilang kasirnya cepet, ya kasirnya itu cepet banget. Jadi kalian tuh nggak ada yang namanya orang yang bantuin masukin ke dalam plastik. No, nggak ada. Indomaret Kalian nggak ada kayak gitu. Plastiknya. Nggak ada yang bantu kayak Double. gitu. Nggak ada plastik. Abis itu kalian tuh udah kalian ngambil sendiri, bayar sendiri. Abis itu kalian juga harus masukin barang-barangnya sendiri. Dan kasirnya tuh nggak mau nunggu sama kalian. Kalau kalian tuh lambat tuh bakal dimarahin sama mbak-mbak belakangnya. So, woi cepetan woi, bisa Iya. nggak ada cepetan. Dan kalau orang bilang di sini banyakan pakai di sini juga orang itu kalau bayar kartu nih pakai debit ya, kalian tuh nggak usah pencet pin. Itu dimana menurut gua Nah kaget banget. itu bahaya tuh kalau misalnya kartu kita dimaling. Iya, jadi kalian Pasti orang bisa tinggal tep doang, habis itu tuh udah habis duit kita. Makanya harus segera ke bank. pakai QRIS gitu. QRIS ya. Atau pakai apa sih yang di Indo yang kalian tinggal tap kayak e-tol gitu. Jadi kalian nggak usah pakai pin Oh atau iya apa. kiris, tapi dia nge-scan kalau kiris. Ini nggak nge-scan, jadi kayak pakai Kartu kalian tuh tinggal tempelin tap-tap aja, doang. bayar. Selesai gitu. Jadi kayak itu menurut gue bukan kaget banget pas datang ke sini. Nah di sini tuh ada yang aneh banget, dimana kalau kalian di sekolah itu kalian itu nggak ada yang namanya tepuk tangan. Jadi kalian jangan expect orang-orang itu nggak ada kalau yang begini. nggak ada yang gini. Kalau kalian misalnya selesai presentasi orang tuh nggak gini, tapi mereka ketuk-ketuk ini meja. Jadi kayak bener-bener pertama gue denger itu tuh kayak bener-bener Kayak kita waktu itu pertama kali begini terus dimarahin sama guru. Enggak, harus ketuk meja. Harus ketok meja. Oke. Dan kalau kalian misalnya mau ke toilet, itu kalian nggak usah permisi. Kalau misalnya kalian permisi pun nggak usah kayak permisi mau ke toilet, itu nggak ada. Jadi kalian you just stand up and then go to the toilet, nggak usah bilang apa-apa. Tapi kadang ada guru yang serem loh. Maksudnya kayak dia lagi ngomong terus ya gitu, itu salah sih. Iya, itu teman harus kita dicur turun juga sih. Teman kita turunnya duk dari tangganya gitu, jadi kayak berisik terus gurunya marah. Yang penting nggak mengganggu, mending kalian keluar diam-diam udah daripada kalian kayak apa buat berisik atau apa. Nah pokoknya kalau misalnya di Indo kan kita kalau misalnya mau belanja kita belanja troli, kita belanja terus tinggalin di tempat mana gitu kan. Kalau di Jerman itu nggak bisa kita tinggalin karena kita harus naruh koin kayak jaminan, uang jaminan gitu loh di dalam troli. Nah jadi kalau misalnya lu mau duit itu balik, lu harus naruh dia ke tempat semula, tempat yang tadi gitu. Jadi itu termasuk yang hal ribet sih sebenarnya. Tapi itu sistem juga nggak sih? Maksudnya sistemnya dia bagus juga. Jadi sistemnya orang nggak mungkin, pertama orang nggak mungkin nyuri troli. Kalau misalnya lagi buru-buru ya, Iya. oh udah. Ya udah. Kalian anggap aja sedekah ya. Tapi itu Tapi aku pernah masukin 500 gope. gak usah ditiru guys, itu serius. Bisa 500 gope masukin aja ke troli. Serius bisa. Itu nggak boleh ditiru ya guys. Itu cuma kayak life hacks yang nggak boleh dilakukan. Life hacks terbagus. Nggak, no. Yang 500 gope.
Sayang kan, 500 gopay nggak termasuk berapa euro di sini. Coba kalau 5 euro, 1 euro aja 16.000. Jadi di sini tuh juga salah satu yang buat kaget itu sistem nilainya beda sama Indonesia ya. Jadi di sini itu sistemnya itu 1 sampai 6. Dimana kalau di Indonesia 6 itu paling bagus kan, 1 paling jelek. Di sini kebalik. 1 itu paling bagus, 6 itu paling jelek. Jadi kalau kalian dapat 5 atau 6 kalian tuh nggak lulus. Hanya 1 sama 4 yang menandakan kalian tuh lulus. 4 paling jelek, 1 paling bagus. Jadi Iya, pernah bingung kan? Iya. Gue dapat 2,8 itu. Bagus apa enggak? awalnya kita bingung, tapi setelah sekarang kita melihat semua nilai sebagai cara ngitung Jerman, dimana itu aneh tapi masuk akal sih. Pokoknya gitulah, kebalik kalau di sini. Yes. Jadi kalau kita bilang nilainya 4, di sini bukan artinya kita bagus itu. Itu artinya nilai paling jelek gitu. Iya, 4 di sini jelek. Iya, paling bagus 1. Tuh. Tapi bagusan mereka nggak tahu nggak sih? Gue dapet nilai 4. Wah, bagus banget nilai 4. Apa pembohongan publik ya? Gue dapet nilai 5. Oh, bagus banget 5. Padahal di depan lu. Oke, ini ada satu pertanyaan. Di Jerman bisa buat ketenangan nggak? Soalnya susah banget mau nyari ketenangan. Ada bisa? Oke, gimana bisa dijelasin lebih detail ya? Itu maksudnya gimana? Kayak kota kita sekarang tinggal ini kota nenek-nenek. Desa, pokoknya desa gitu-gitu loh. Jadi kalau desa ini emang tempat tenangnya lebih lah pokoknya. Jadi apa sih, gimana caranya ya? Ini maksudnya ketenangan tuh apa dulu nih? Maksudnya kayak tempat tempat untuk kayak healing gitu, atau suasananya tenang atau gimana? Kalau misalnya suasana tenang, di sini sih suasananya tenang-tenang aja ya, kecuali pas ada orang party ya, di mana itu paling weekend aja sih. Tapi lain-lainnya sih sangat sunyi. Tenang kok di sini, udaranya juga nggak banyak polusi. Nah itu, jadi kalau kalian punya masalah kulit, kalian tinggal pergi aja ke sini. Kalian bisa keluar di jalanan raya, cuma lihat jembatan bisa kok tenang. Ya, tapi kalau misalnya di kota besar susah. Iya. Kota besar susah, kayak kemarin pas ke Hamburg juga kayak di mana-mana ada aja gitu, apa kayak yang serem-serem tuh ada. Jadi kayak tenang tuh susah. Jadi kalau mau cari ketenangan tuh lebih baik, makanya banyak orang yang tua di desa-desa gitu kalau di Jerman, karena mereka mau lebih tenang gitu. Kalau di kota besar tuh mungkin kalau kerja gitu-gitu cari hasil yang lebih bagus di kota besar gitu. Kak, biaya mau pergi ke Jerman berapa sih? Nah ini banyak banget yang nanya soal ini ya. Beda-beda. Jadi ada dua point of view. Ini buat dulu deh. Pokoknya ada 2, yang pakai agen dan nggak pakai agen. Kalau yang pakai agen dia lebih mahal gitu, lebih mahal dibanding yang nggak pakai agen. Kalau aku yang pakai agen, deposit aja dia berapa ratus juta sih deposit tuh? Asli 230-an. Hah? Deposit untuk Vinti bahkan? Iya. Gue 180. Iya, 180. Pokoknya itu 11.000, jadi itu 11.000 tergantung. 180 ditambah agen tuh 120-an. Jadi sekitar 250-an. Ya, beda banget. Kalau agen lain ada yang sampai 300 juta. Jadi tergantung kalian milih agen, harus pintar-pintar milih agen. Kalaupun dia murah, dia harus terpercaya. Kalau misalnya dia pun mahal, lo harus siap nih. Oke. Jadi kalau kalian mau sebenarnya kalian bisa juga mandiri, it's possible. Sebenarnya caranya mungkin lebih ribet lagi dikit, tapi kalian bener-bener save banyak banget. Apalagi buat kalian yang nggak tinggal di Jakarta ya. Kalau misalnya kalian di Jakarta mungkin lebih murah lagi daripada aku. Soalnya aku tinggalnya nggak di Jakarta, jadi kayak urusan birokrasi ya namanya. Iya, kayak birokrasi itu jauh lebih mahal karena harus bolak-balik dari daerah ke ibu kota. Ya itu susahnya kalau mandiri, kayak kamu harus siap bolak-balik ke Jakarta, ngurus visa, ngurus berkas, translate berkas. Tapi itu bisa dilakukan. Kayak 2 kali lipat lebih murah dibanding pakai agen. Jauh banget lebih murah. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya pertanyaan gimana caranya melakukan itu sendiri, just hit me on my DM. Kalau komenannya banyak, kita lanjut video selanjutnya dengan judulnya agen versus non agen, dan kita bakal kasih tahu bagaimana yang non agen itu, bagaimana cara-cara non agen. Lanjut part 2 aja. Alasan lanjut studi di sana.
Udah pastinya pertama kita mau punya daftar ke Univ Jerman pakainya tes apa ya kak? Kak apa itu student collect? Halo, share. Iya, bentar. Oke, kita lagi buat video. Tapi ada aja orang yang ngerasa dia ketinggalan. Kayak temen gue di Indo udah sampai semester 3, udah sampai semester 6, udah mau magang. Di pause. Ada Jeremy guys. Dia bentar lagi Ica datang lagi di pause. Duduk